Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal 3 ayat 7 sampai 13. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami, menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kami teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai 51. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, "Tuanku tidak datang-datang," lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik.
Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tak bercela ketika Tuhan datang. Hidup dalam pengharapan adalah salah satu ciri penghayatan iman Kristiani. Setiap kali merayakan Ekaristi, umat menyatakan iman di dalam bagian anamnese, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, dan kedatangannya kita rindukan. Merindukan kedatangan Kristus berarti percaya kepada janji Tuhan yang telah diucapkannya dan pasti akan dipenuhinya. Santo Paulus mengajak umat di Tesalonika untuk menantikan kedatangan Kristus dengan hidup yang tidak bercela. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Saudara-saudariku terkasih, kita sering bersikap seperti orang-orang yang diceritakan dalam Injil Matius pada hari ini yang mulai meragukan kedatangan Tuhan. Mereka menyangka bahwa Tuhan masih lama akan datang, sehingga mereka mulai hidup sembarangan dan berbuat jahat. Tetapi mereka diingatkan bahwa Tuhan akan datang pada hari yang tidak disangka-sangka. Maka mereka harus selalu siap sedia dan berusaha untuk hidup tanpa celah sampai kedatangan Tuhan itu. Karena jika Tuhan datang dan manusia ditemukannya sedang berbuat jahat, maka Tuhan akan menghukumnya sesuai dengan kejahatannya itu. Bacaan liturgi yang keras pada hari ini kiranya bukan untuk menakut-nakuti kita, melainkan justru untuk meneguhkan iman kita yang sudah mengimani Kristus dan merindukan kedatangannya. Kita telah menyadari betapa perlunya mengisi hidup kita dengan kehidupan yang suci, tidak berkerut dan tanpa cacat, sambil menantikan kedatangan Kristus yang mulia. Mazmur pasal 90 mengingatkan kita bahwa waktu bagi Allah tidak sama dengan waktu kita. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin atau seperti suatu giliran ronda malam. Semoga Tuhan membantu kita dengan rahmat-Nya sehingga kita dapat hidup di dalam pengharapan yang kokoh akan kedatangan Tuhan dalam kemuliaan bersama dengan semua orang kudus-Nya sambil tetap berbuat baik. Semoga demikian. Amin.